Mungkin saya bisa dibantu PowerPoint-nya. Ya, ayatnya yang ketiga, kita baca sama-sama ayat ini. Satu, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ditulis Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Nahum ini singkat dan padat, jelas menjelaskan tentang kebinasaan Niniwe yang akan datang. Kalau Bapak Ibu belajar sekarang kan kita sudah bisa buka aplikasi ya, bisa cari-cari sejarah, catatan tentang penulisan kitab Nahum ini sekitar tahun 630 sampai 620 sebelum Masehi. Itu terjadi beberapa tahun sebelum kota Niniwe atau bangsa Asyur itu musnah atau hancur. Kalau Bapak Ibu tahu cerita tentang Nabi Yunus, firman Tuhan bilang kan, Tuhan suruh Yunus kau pergi ke Niniwe, sampaikan kepada kota itu bahwa kalau kamu tidak bertobat 40 hari lagi aku akan tunggang balikan kotamu. Dan firman Tuhan mencatat dalam kitab Yunus bahwa kota itu mulai dari pemimpinnya sampai semua masyarakatnya bertobat. Sampai Yunus bilang, Tuhan, ini kota terlalu jahat, tapi kenapa Tuhan ampuni mereka? Tuhan bilang, saya sayang kepada semua orang. Tetapi tidak berlangsung lama Bapak Ibu Saudara, hanya kurang lebih 100 tahun atau 1 abad, kembali mereka jadi jahat. Sehingga Tuhan kembali bernubuat lewat Nabi Nahum, menyampaikan bahwa akan ada kebinasaan bagi kota Niniwe dan bangsa Asyur. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada catatan yang jelas tentang seorang yang bernama Nabi Nahum ini, kecuali tertulis di dalam ayat pertama kitab Nahum pasal 1, ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Elkos tidak diketahui tempatnya, posisinya di mana, sehingga menimbulkan banyak pendapat. Ada yang bilang itu dekat Rama di daerah Galilea, ada yang bilang itu dekat Kapernaum, ada yang bilang itu di bagian selatan Yehuda. Tetapi bukan hal itu yang mau saya bagikan bagi kita di pagi hari ini, tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi jemaat di tempat ini dan bagi kita semua yang ada di hari ini. Bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, zaman demi zaman, waktu demi waktu. Walaupun keadaan manusia semakin jahat, tetapi Tuhan selalu kasih kesempatan. Di zaman itu bangsa Asyur terkenal sangat-sangat jahat, sangat kejam. Kalau orang pergi serbu satu daerah atau satu negara, mereka akan bunuh ratusan orang, dan sesudah itu sisanya akan diangkut bawa untuk dibagikan, ditawan di kota-kota negara-negara daerah kekuasaan mereka. Dan semakin banyak yang meninggal dunia karena apa? Perjalanan yang panjang. Nah, Nabi Nahum ini bernubuat khusus kepada kerajaan Yehuda, ya. Karena waktu itu kan 630, 620, saya bilang waktu itu kerajaan Israel Utara sudah tidak ada, sudah dimusnahkan di zaman Raja Hosea. Dan zaman Nabi Nahum berfirman ini adalah di zaman Raja Yosia. Saya suka belajar sehingga saya dikasih kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya, sekian waktu saya baru kali ini melayani di GPDI Betani Indramayu. Kami sudah kenal lama dengan Bapak Gembala di tempat ini karena termasuk cabang dari El Gibor. Dan kami bersyukur bahwa masih terus ada dalam pelayanan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari
kita lanjut dulu. Coba dilanjutkan. Ya, saya butuh ini karena saya mau menjelaskan. Ini Israel Utara yang sudah tidak ada di zaman Nabi Nahum berfirman, karena tinggal ada Yehuda. Selanjutnya, coba peta selanjutnya. Ini di zaman Palestina. Ya, zaman Palestina, dan ini sudah yang sekarang belum lagi perebutkan selalu ini. Ini kota kecil ini biasa. Nah, saya cuma lewat. Lanjut lagi sedikit. Nah, ini Israel zaman sekarang. Dia sudah satu keseluruhan. Tetapi di zaman itu, ya, kerajaan itu terbagi dua dan yang di atas tadi sudah habis. Coba lanjut lagi. Nah, ini yang warna agak orange-orange, inilah wilayah kekuasaan Asyur atau Assyria. Kemudian yang warna agak ungu-ungu, inilah wilayah kekuasaan Babilonia. Pada akhirnya Asyur hancur, dihancurkan oleh Mesir dan bersekutu dengan Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, next lanjut. Ini poin yang pertama, tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sesungguhnya Dia adalah benteng yang teguh, benteng yang tidak akan tergoyahkan dalam kehidupan kita semua. Dia benteng pertahanan, benteng pertahanan yang akan membuat kita tetap bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya masih ada hari ini, kalau saya masih diberkati, masih dikasih kesehatan hari ini, ya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dialah benteng pertahanan itu. Kalau kita belajar sejarah, tadi pagi Bapak Gembala di tempat ini sempat singgung ya di City Harvest terkait perjalanan ke Israel. Saya belum pernah ke sana, tapi saya suka membaca, saya suka belajar. Di sana dicatat, lanjut, dicatat di sana ada 485. Coba yang gambar selanjutnya. Ya, ini 485 meter. Itu tadinya ini dia punya tembok Yerusalem. Tetapi hari ini tinggal sisa 60 meter. Sama lebar dengan Harvest punya tanah. Tinggal pendek. Itu yang orang suka pergi ke Israel terus berdoa, menangis di tembok ratapan itu. Karena sebelumnya betapa gagahnya, betapa kuatnya negara itu, bagaimana Allah menolong mereka. Tetapi hari ini tinggal puing-puing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup itu lebih dari sekedar selalu musim panas. Bahkan kami punya jemaat yang kerja di BMKG, dia bilang bahwa ramalan cuaca 1 bulan ini hujan terus. Akan ada waktu hujan, akan ada waktu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita percaya bahwa Dia adalah benteng pertahanan yang kuat, kita tidak akan pernah ragu ikut Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang susah di dalam Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita ada kalanya rasa lemah, ada kalanya rasa bersalah, rasa sedih, rasa berdosa. Tuhan, saya sudah terlalu banyak bikin dosa. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, menyediakan pertolongan yang tidak pernah terbatas di tengah-tengah ketidakmampuan kita, keadaan kita yang tertekan, kita akan menemukan kecukupan di dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya diundang khotbah di ibadat persatuan Bayangkari Makobrimob Sepak Barat. Terus saya khotbah di sana tentang seorang perempuan di Sunem yang Alkitab catat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 bahwa dia seorang yang kaya. Dia merupakan seorang perempuan dengan keluarga yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Karena Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, dia kaya. Dan Nabi Elisa setiap kali lewat di Sunem selalu mampir dan nginap di rumahnya. Satu kali dia bilang ke suaminya, "Pak, saya tahu bahwa Nabi atau Tuhan yang selalu datang itu dia seorang abdi Allah yang kudus. Mari kita bikin satu kamar kecil di lantai atas supaya kalau hak abdi Allah itu selalu datang dia nginap di situ." Firman Tuhan bilang setiap kali Elisa dan Gehazi mampir nginap di sana. Kemudian satu ketika Gehazi disuruh oleh Elisa bilang, "Coba tanya perempuan itu,
Dia sudah terlalu baik dengan kita. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya bisa bicara kepada raja, saya bisa bicara kepada kepala pengawal. Gehazi cuma bilang begini, dia kaya, tidak kekurangan apa-apa, tapi dia mandul dan suaminya sudah tua. Apa yang dijawab oleh perempuan itu ketika Gehazi datang tanya, ayat 13, kalau Bapak Ibu baca di rumah, perempuan bilang begini, aku ini tinggal di tengah-tengah bangsaku. Dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca ditulis begini, aku cukup senang ada di tengah-tengah bangsaku. Apa poin yang bisa kita peroleh dari sana? Apakah perempuan itu tidak mengalami persoalan di tengah-tengah bangsanya? Mungkin ada orang yang bilang, oh dia mandul gara-gara dia kena kutukan. Dia kaya tapi kasihan tidak ada anak. Ada yang lain ejek bilang, oh itu karena dia berbaik tua jadi akhirnya tidak punya anak. Tetapi apa yang dikatakan oleh perempuan itu, aku cukup senang ada di tengah-tengah sini. Kita pun sebagai jemaat GPDI Betani bukan tidak ada persoalan, tetapi waktu kita mengalami persoalan dan ada orang bilang, sudah, kok tidak sudah ibadah di situ, kok persoalan juga tidak selesai kok. Kita bisa bilang, aku cukup senang ibadah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma jemaat hamba Tuhan pun mengalami persoalan, tetapi kalau kita tahu bahwa dia benteng yang teguh, kita perlu pelajari itu dan kita tanamkan itu dalam hati kita. Coba baca satu ayat, Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Alkitab bilang begini, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Apalagi yang kurang? Dia semua. Tidak ada perkara yang terlalu sulit, tidak ada masalah yang terlalu berat yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena dia bukit batu, kubu pertahanan, dia yang menyelamatkan kita. Jadi pagi hari ini lewat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan, yang kita nikmati sampai sekarang, kalaupun keluar dari pintu gereja atau masih duduk pagi hari ini, terus kita bilang, saya punya, itu saya sudah digembala, saya punya masalah itu. Yakinkan lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa dia benteng pertahanan. Amin. Dia adalah kubu pertahanan. Saya ambil gambar ini. Ya, di Israel katanya kenapa sampai negara kecil itu sampai sekarang dia dong mau bom mau apa begitu tidak bisa tembus karena ada dia punya ini. Ya, dia punya alat ini yang tidak bisa tembus. Jadi waktu bom nuklir apa kamu jatuh gitu, dia sudah meledak di atas. Nah, Allah kita lebih daripada perisai itu, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita yakinkan di dalam hati ini, tidak ada perkara yang terlalu sukar, tidak ada masalah yang terlalu berat yang bisa membuat kita, aduh hari Minggu ini saja dulu di gereja ya, karena ini masalah terlalu berat jadi. Terus saya sudah telepon Bapak Gembala, apalagi kan Bapak Gembala sibuk. Sekarang pelayanan yang lagi, tadi pagi apa ya Bapak Gembala beristilah mati suri, lagi mau dibangkitkan lagi begitu, yang di Patmos sana. Sudah sibuk, akhirnya masalah membuat kita, aduh jangan dulu, saya tidak usah dulu melayani, saya tidak usah dulu pergi ke gereja. Tetapi pagi hari ini kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita imani bahwa dia adalah benteng pertahanan yang kuat. Amen. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya dikasih waktu berapa menit? Haleluya. Poin yang kedua, Tuhan itu sabar. Seperti ayat pokok kita tadi, ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu sabar. Itu poin. Yang kedua tentang kebaikan Tuhan. Ibu Gembala, saya sudah bantu dia 2 kali. Ini ketiga kali saya bantu. Kalau sudah lewat dari ini, sudah, saya sabar habis.
itu manusia. Tetapi Tuhan kita panjang sabar. Bahkan ketika Tuhan lihat kejahatan, dia tidak buru-buru langsung hukum. Dia kasih peringatan dulu. Terus tiba-tiba ada sakit atau ada masalah, kita mulai introspeksi diri dan bilang, Tuhan, apa ini maksud Tuhan? Tuhan tidak buru-buru kasih hukuman, karena dia begitu sabar dalam segala perbuatan-perbuatannya. Meskipun manusia sering tidak sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ke Roma pasalnya yang kedua. Roma pasal 2 ayatnya yang keempat bilang begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi maukah kita abaikan tentang kesabaran Tuhan yang sampai hari ini, yang cuma kita dengan Tuhan yang tahu? Mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak-anak tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa hari ini saya sedang belok sedikit ke kanan, atau saya sedang belok melenceng sedikit ke kiri. Tetapi waktu kita datang berdoa dan bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Amin. Tapi Tuhan bilang, hati-hati, jangan besok bikin lagi. Kan begitu. Tapi Tuhan masih tetap sabar terhadap kita. Itulah sebabnya pagi hari ini kita juga belajar untuk sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Saya sudah berdoa cukup lama, Ibu Gembala, tapi sampai hari ini Tuhan belum jawab satu doa. Jadi sampai kapan saya harus berdoa? Sampai doamu dijawab. Itu. Sampai kapan? Sampai doa-doa kita dijawab. Karena beda pandangan kita dengan Tuhan. Kan orang tanya begini, seberapa lamakah waktunya Tuhan dengan waktu manusia? Kalau sejuta tahun waktunya manusia, berarti bagi Tuhan itu cuma 1 menit. Terus kalau $1 juta manusia, bagi Tuhan itu kecil, cuma 1 sen. Terus akhirnya Pace dia berdoa, Tuhan tolong engkau berikanlah aku $1 juta. Kalau kali 15.000 berarti 15 miliar. Tuhan bilang, tentu bisa. Saya kasih kau $1 juta, tapi tunggu 1 menit. Nah, tunggu 1 juta tahun. Ya beda kan, kita punya pandangan dengan Tuhan. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita untuk mari belajar sabar. Amin. Belajar untuk tetap sabar. Bilang kiri kanan, belajar sabar. Belajar sabar. Tepuk di pundak, bilang proses belajar sabar. Kita tunggu waktunya Tuhan. Ya, belajar kita sabar. Kenapa? Karena masalah itu ada dia punya masa expire. Ya, kalau makanan mie yang kita beli di toko ada dia punya masa expire, masalah itu juga ada masa expire. Ayo Ibu Gembala, macam terlalu lama Kak, punya masalah belum expire. Tetap yakin kebenaran firman Tuhan bilang ada dia punya masa expire. Contohnya apa Ibu Gembala masalah expire? Bapak Ibu tahu cerita tentang Yakub toh? Bagaimana dia tipu kakak untuk hak kesulungan, terus dia lari ke rumah pamannya, sampai di sana dia sudah bekerja sekian tahun. Waktu dia mau pulang dia takut, karena Esau sudah janji, saya akan bunuh dia. Alkitab bilang sesudah dia kasih seberangkan dia punya barang-barang, istri, anak-anak, dia tinggal di seberang sungai Yabok. Dan Alkitab bilang semalam-malaman itu dia bergulat dengan seorang laki-laki misterius sampai fajar mau menyingsing, dan akhirnya laki-laki itu tidak mampu mengalahkan Yakub. Kemudian dia pukul pangkal paha Yakub dan akhirnya pangkal pahanya terpelecok. Makanya sampai sekarang orang Israel tidak makan paha. Padahal itu Upin Ipin punya ayam enak loh. Gitu. Terpelecok. Dan akhirnya laki-laki itu bilang, lepaskan aku karena fajar mau menyingsing. Yakub bilang apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Artinya apa? Masalah ada endingnya. Subuh pagi
Jadi saya mau lepaskan engkau. Akhirnya dia tanya, kamu nama siapa? Yakub, artinya penipu. Sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, yang artinya orang yang sudah bergumul melawan Allah dan dia menang. Seorang yang menang melawan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap sabar, karena masalah yang kita hadapi hari-hari ini ada di penguasa expired. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Tuhan tidak akan menunggu selamanya. Itu poin. Kalau yang pertama dia benteng pertahanan, yang kedua dia sabar, tapi ingat poin ketiga, tidak selamanya dia tunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kota Niniwe yang dikasihani oleh Tuhan, hanya dalam jangka waktu 100 tahun dong kembali berbuat jahat. Alkitab juga mencatat di zaman pemerintahan Raja Yosia, di mana Nabi Nahum ini berfirman, Yosia adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga Alkitab bilang sebelum dia dan sesudah dia, di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 3, 2 Raja-Raja 23 ayat 25, tidak ada raja yang bangkit seperti Yosia. Tapi satu perkara yang akan kita pelajari tentang seorang raja yang bernama Yosia ini, dalam kitab 1 Raja-Raja, kalau Bapak Ibu baca ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, lanjut. Satu kali lagi. Ya. Alkitab bilang begini, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Firman Tuhan menjelaskan, coba kembali ke atas. Firman Tuhan menjelaskan Yosia melakukan reformasi agama yang luar biasa. Alkitab bilang bahwa dia melakukan reformasi itu bersifat nasional. Kenapa nasional? Karena seluruh Yehuda, seluruh Yerusalem dipulihkan dalam hal peribadatan. Kemudian bersifat menyeluruh, artinya semua bukit-bukit pengorbanan yang tadinya ditujukan kepada Baal diruntuhkan oleh Raja Yosia di zaman pemerintahannya. Dan selanjutnya reformasi agama, dia menghancurkan semua berhala. Bukan cuma bukit pengorbanannya, tetapi berhalanya juga dihancurkan oleh Raja Yosia. Dan yang terakhir, dia menggenapi nubuat yang tadi yang sudah kita baca 280 tahun sebelumnya, ketika kerajaan itu terpecah dari Rehabeam, kemudian Yerobeam buka itu Israel Utara. Tuhan sudah berfirman bahwa ada seorang raja yang akan bangkit. Betapa Tuhan melihat dan mengasihi Yosia. Tetapi satu masa di mana ada waktu Tuhan habis kesabaran. Saya mau kasih kita pelajaran ini. Coba lanjut. Ini ayat 20 kitab 2 Tawarik 35 ayat 20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Coba ke petanya, lanjut. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Nah, lanjut ke pertanyaan. Saya jelaskan begini Bapak Ibu. Raja Neko dari Mesir hendak pergi perang dengan Raja Asyur di sini, di Karkemis. Otomatis dia akan lewati Yerusalem. Di sana Raja Yosia memerintah sebagai raja di Yehuda. Kemudian Raja Yosia berkeinginan melawan Raja Mesir, tetapi
anggota warik yang nanti Bapak Ibu baca di rumah. Dia pergi menyamar berperang, tidak pakai pakaian raja. Dan waktu pemanah itu memanah, kena kepada Raja Yosia. Dia terluka parah dan akhirnya dia kasih kode di dia punya pengawal bahwa saya pulang dan dia mati. Apa yang mau saya katakan dari pelajaran ini kepada Bapak Ibu Saudara? Meskipun dia mati dan firman Tuhan bilang Nabi Yeremia membuat satu syair ratapan yang sampai hari ini ditangisi atau dinyanyikan oleh orang Israel. Tetapi satu perkara yang mau saya bagikan dan kita belajar bersama-sama di pagi hari ini bahwa ada batas waktu Tuhan menunggu. Ada batas waktu Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita dengar apa maunya Tuhan. Sudah selalu dikasih tahu tiap minggu Bapak Gembala khotbah, kita bilang ini itu karena Bapak Gembala tahu satu masalah jadi tinggal sibuk terus. Ibu Gembala tahu karena satu istri mungkin pergi curhat ke pastor jadi akhirnya di khotbah singgung saya terus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau kebenaran firman Tuhan itu datang kepada kita, kita terima itu. Waktu kita tersinggung kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau masih sayang saya. Amin. Alkitab bilang Tuhan pakai seorang raja Mesir yang tidak percaya Tuhan untuk sampaikan isi hati Tuhan kepada Raja Yosia. Yosia biar kata kau sudah bikin sesuatu yang besar untuk negara ini, tetapi dengar, jangan coba-coba melawan. Ini bukan bagianmu. Ini waktunya Tuhan untuk berperang di sana. Tetapi Yosia tidak mau dengar. Hasilnya nyawanya yang jadi korban. Jangan pernah kita salah dalam mengartikan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita tetap yakin beriman kepada Tuhan gitu. Seorang ibu yang jadi guru sekolah minggu, karena baru satu kali dia jadi guru sekolah minggu, kemudian dia disuruh untuk pergi ambil alat peraga di dalam lemari di sebuah ruang baca di pastori. Terus dia coba-coba ada kan yang slot ya, yang gembok yang ada dia punya angka-angka. Tadi sudah dikasih tahu tapi saya lupa dia angka. Dia buka tidak bisa tak buka. Akhirnya dia panggil Bapak Gembala. Bapak Gembala tolong Kak. Ya, saya tidak bisa buka. Masuklah Pak Pendeta, lihat ke langit-langit atas. Terus dia mulai buka pelan-pelan. Tak buka. Langsung ibu guru sekolah minggu bilang begini, saya kagum dengan iman Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, itu bukan apa-apa ibu. Dia pokoknya saya ada tulis di langit-langit di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini Tuhan punya banyak cara untuk tegur kita. Tuhan punya banyak cara untuk bawa kita semakin serupa seperti Dia. Bukan hanya dalam kelimpahan, bukan hanya dalam kesenangan, tetapi dalam kesulitan, dalam sakit penyakit. Kalau kita mau belajar Tuhan, terima kasih, apa yang Tuhan mau terjadi. Kita belajar di sana. Tuhan bisa pakai bukan hanya gembala atau ibu gembala atau pelayan-pelayan yang khotbah di sini yang tegur kita punya kesalahan, tapi bisa jadi orang yang tidak percaya Tuhan. Yang dia bilang ini, Bro, atau Sus, macam Sus, lihat beberapa minggu tidak pernah pergi gereja Kak. Terus kita bilang, aku juga tidak tahu gereja, tinggal tegur-tegur saya. Nah, kan sering begitu. Tapi itu sebenarnya bagian Tuhan untuk ingatkan. Dia kasih ingatkan orang. Begitu. Jadi dalam hidup hapus itu kata kebetulan. Orang Kristen tidak ada kata kebetulan. Saya selalu bersyukur. Waktu minyak tanah susah, saya punya jemaat yang punya depot minyak tanah. Begitu. Bukan kebetulan saya punya jemaat punya depot minyak tanah, karena Tuhan mau tolong saya. Apalagi waktu kemarin kami membangun, tukang itu makan dari jemaat. Jadi kami booking atau kami sewa begitu, borongannya itu tidak termasuk makannya. Jadi setiap hari jemaat datang bawa makan, tapi dong bawa makan cuma makanan saja, cuma bahan mentah, sayur, ikan, dong tidak bawa minyak tanah. Akhirnya minyak tanah selalu tukang ambil dari pastori. Coba kalau saya tidak ada jemaat yang punya depot minyak tanah, pasti saya kesusahan. Karena satu kakak biasanya cuma
game. Itu bukan kebetulan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita sebagaimana Nabi Nahum berfirman kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi bahwa akan ada yang namanya kehancuran. Cuman jangka 1 abad, sekitar 148 tahun sesudah Niniwe dia bertobat. Di tahun 612 bangsa Asyur atau Niniwe itu hancur karena berbalik tidak sungguh-sungguh. Makanya saya bilang ikut Tuhan itu keputusan, bukan pilihan. Kalau pilihan itu waktu kita senang kita ikut Tuhan, tapi waktu kita susah, saya pilih jangan dulu pergi gereja. Tapi kalau keputusan mau susah kah, mau senang kah, tetap ibadah. Amin. Tetap memuji Tuhan, tetap melayani Tuhan. Luar biasa dong punya pelayan altar ini ya. Mereka bekerja dengan segiat-giatnya agar supaya pelayanan ini maju. Saya begitu menikmati pujian dan penyembahan karena Tuhan adil dan Tuhan memberkati apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Meskipun gembala tidak ada, gembala sibuk, sudah anggota MD, sudah ketua BKAG, tetapi jemaat Tuhan tetap menopang. Makanya jemaat ini tetap kokoh di dalam Tuhan sampai hari ini. Makanya kita terus pegang kebenaran firman Tuhan. Ada seorang rabi kuno, ya, dia bilang begini kepada dia punya rakyatnya. Rabi kuno itu bilang begini kepada rakyatnya, bertobatlah, lanjut, bertobatlah, terus sehari sebelum kamu mati. Rakyatnya bilang, tapi kami tidak tahu hari kematian kami. Jadi rabi kuno itu bilang, kalau begitu bertobatlah hari ini. Kita tidak tahu kapan waktu kita mau kematian dong. Tetapi kalau kita tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, maka kita akan terus memuliakan Tuhan, terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masalah-masalah yang datang itu anggap gosip. Saudara tahu gosip toh? Anggap itu gosip. Karena tadi saya sudah bilang, masalah itu ada masa expirednya. Presiden Abraham Lincoln punya sebuah teka-teki yang selalu dia tanya kepada sahabat-sahabatnya kalau mau duduk. Dia punya teka-teki itu begini. Apabila ya orang menyebut ekor anjing sebagai kaki, maka berapa kaki yang dimiliki oleh seekor anjing? Apabila orang sebut ekor anjing itu kaki, maka berapa kaki yang dimiliki oleh seekor anjing? Mungkin orang akan jawab 5, atau 4 tambah 1 ekor yang disebut kaki. Kebanyakan jawabannya 5. Tetapi Presiden Abraham Lincoln bilang apa? Walaupun orang bilang itu kaki, itu ekor, itu kaki, tetapi jawabannya adalah anjing itu tetap memiliki 4 kaki. Menyebut ekor sebagai kaki tidak menjadikan dia kaki, dia tetap ekor. Sama halnya dengan gosip. Gosip tidak akan pernah jadi kebenaran meskipun disampaikan seperti kebenaran. Makanya kalau orang bilang, bro, masalah itu sudah tidak selesai. Sudah, tinggalkan Tuhan, sudah. Jangan percaya gosip, percaya kebenaran firman Tuhan. Alkitab bilang dalam ayat tadi, coba baca sama-sama kuat-kuat. Ayat yang terakhir. Bukan, 1 kali lagi. Ya, 1 kali lagi. Nahum pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Yakin kebenaran firman Tuhan. Biar orang bilang kataku berdosa sudah terlalu banyak, percuma kopi gereja. Tapi yakin bahwa Tuhan panjang sabar. Amin. Tuhan tetap mengampuni saya kok. Biar kata kamu bilang saya ini sudah terlalu banyak bikin dosa, sudah terlalu banyak bikin malu orang tua. Tidak, saya percaya firman Tuhan. Itu gosip. Makanya
Makanya bilang kiri kanan, jangan percaya gosip. Bilang jangan percaya gosip. Ya, jangan percaya. Percaya bahwa dia itu Allah yang panjang sabar, bukan cuma panjang sabar, besar kuasa, artinya dia benteng pertahanan. Dan Alkitab bilang tidak sekali-kali membiarkan orang yang bersalah. Itu berarti bahwa ada batasannya. Dia tunggu tapi tidak selamanya. Makanya jangan sampai Tuhan sudah hukum dulu baru iwe. Tapi biarlah kita peka terhadap kebenaran firman Tuhan, termasuk yang kita dengar pagi hari ini. Dukung pelayanan gembala di tempat ini, Ibu Gembala. Ya, masalah boleh datang, entah di rumah tanggamu, di pelayanan, itu selalu ada, di mana-mana ada. Tetapi kalau engkau yakinkan kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau akan pulang dengan berkata terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu saya rasakan sampai hari ini. Dengan apa saya balas kebaikan Tuhan itu? Dengan saya tetap melayani Tuhan, dengan saya tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan karena persoalan-persoalan, tetapi tetap ada di dalam Tuhan dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Saya dengan satu cerita. Satu cerita begini, satu kali ibu dia punya masalah terlalu berat ya. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia suami juga dia tidak bisa cerita. Akhirnya dia panggil dia ke teman-teman. Dia bilang, ayo kita pesta miras. Saya tidak tahu di sini tidak ada, di Papua mungkin tidak ada di pesta miras. Tetapi di daerah kami banyak ya. Bukan cuma bapak-bapak yang tahu mabuk, ibu-ibu juga tahu. Dia pesta miras sampai habis. Dia mau minuman. Waktu habis dia mau minuman, dia ambil HP, dia angkat telepon, dia telepon begini, bunyi di sebelah, dia angkat halo, ini bapak-bapak yang bicara. Dia bilang, saya pesan 4 botol wine, 2 botol whisky, 2 botol vodka, kirim ke sini. Terus di sebelah dia, ini ibu suara macam saya kenal. Oh, saya jemaat satu dia. Akhirnya Pak Pendeta bilang, minta maaf ibu saya ini ibu pendeta. Ibu bilang apa? Pendeta kok bikin apa di toko minuman keras? Jadi dia salah mengerti Bapak.